Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang manfaat dan dampak dari IPA dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan ada perkenalan dari anggota kami. Perkenalkan, nama saya Bugis Pramdana dari kelompok 13 dengan NPM 2022 1450 18 4. Nama saya Nikodemus Ado Novesta Ardinto dari kelompok 13 dengan NPM 2022 1450 1909. Perkenalkan, nama saya Niko Ilhaya dengan NPM 2022 1450 1953. Pengertian IPA dan teknologi. IPA dikenal dengan istilah ilmu sains berasal dari kata Latin yaitu scientia. Pada hakikatnya, IPA adalah ilmu yang mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematik dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip-prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Menurut KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ilmu pengetahuan terapan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Definisi teknologi menurut para ahli. Yang pertama, ada Iskandar Aliyahbana, cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Yang kedua, Jacques Ellul, keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap bidang kegiatan manusia. Next slide, ada sejarah perkembangan manusia dan perkembangan teknologi. Yang pertama itu 500 Masehi sampai 1500 Masehi. Kaum Khawza'ah disebut zaman kegelapan. Yang kedua, 1650 Masehi sampai 1955 Masehi. Menurut Alvin Toffler, menyebut zaman ini dengan era industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Yang ketiga, zaman teknologi dan informasi. Saat ini kita berada di zaman ini karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ada 4 aspek penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada learning to know, atau yang bisa disebut dengan memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Yang kedua ada learning to be, proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik yang mandiri. Yang ketiga adalah learning to do, yaitu menerapkan suatu upaya agar para generasi menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna. Yang terakhir, learning to live together, yaitu pendekatan melalui penerapan paradigma untuk pengetahuan. Lalu ada manfaat dan dampak. Perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Namun, pesatnya kemajuan iptek ternyata juga cukup membawa pengaruh negatif dan positif. Sisi positifnya adalah mempermudah manusia dalam menjalani hidup ini, baik di bidang informasi dan komunikasi, ekonomi, dan bidang lainnya. Sementara sisi negatifnya adalah semakin kuatnya gejala dehumanisasi, tergerus nilai-nilai kemanusiaan. Dampak negatif dari peradaban yang tinggi itu dapat melahirkan kecenderungan pengingkaran manusia sebagai homo religiosus atau makhluk teomorfis. Tak hanya itu, iptek juga bisa mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Manfaat IPA dan teknologi terhadap kehidupan. Yang ini ada manfaat dari berupa sandang. Ilmu alamiah dan teknologi telah banyak sumbangnya dalam bidang sandang. Ada dari manfaat berupa papan, manusia pada masa lalu tinggal di gua-gua, kemudian berkembang menjadi rumah yang kokoh. Itu ada manfaat dari pangan. Dampak positifnya dari pangan yaitu memperoleh bibit unggul yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Manfaat IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Yang pertama ada sandang. Di sini ada manfaat dari dampak positifnya, itu yang pertama menolong manusia dalam pengadaan sandang dengan adanya mesin tekstil sehingga mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang kedua, telah ditemukannya serat sintesis seperti polyester. Yang ketiga, dengan serat sintesis pembuatan tekstil dapat dilakukan secara besar-besaran dalam waktu yang singkat. Adapun dampak negatifnya, bahan-bahan yang berupa polimer sintesis atau bisa disebut dengan plastik
jika menjadi sampah tidak dapat dihancurkan oleh bakteri. Yang terakhir, sampah plastik jika dibakar akan menyebabkan menipisnya ozon. Tetapi jika tidak dibakar dapat mencemarkan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Selanjutnya, manfaat berupa papan. Dengan ini ada dampak positifnya juga. Dengan menerapkan teknologi maju, manusia mampu membangun rumah dan gedung-gedung pencakar langit. Orang tidak lagi menggunakan tangga, tetapi cukup dengan menekan tombol dan dalam beberapa detik saja sudah sampai di lantai yang dituju. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, dengan peralatan modern, semua dengan mudah mengeksploitasi hasil hutan untuk keperluan papan, mengakibatkan hutan gundul dan akhirnya menyengsarakan manusia itu sendiri. Yang kedua, dengan diterapkannya teknologi modern, tenaga manusia banyak yang tidak terpakai lagi sehingga banyak terjadi pengangguran. Manfaat yang terakhir itu ada pangan. Adapun dampak positifnya, yang pertama, penumbuhan bibit unggul meningkatkan produksinya. Yang kedua, digunakannya mekanisasi pertanian untuk memanen. Yang ketiga, diterapkannya cara penumpukan yang tepat serta digunakannya bakteri sehingga produksi bertambah. Yang terakhir, digunakannya bioteknologi untuk merangsang tumbuhnya daun, bunga, ataupun buah. Adapun dampak negatifnya, pemakaian pestisida yang tidak hanya memberantas hama tanaman, tetapi juga dapat membunuh hewan ternak, dapat meracuni hasil panen, dan bahkan meracuni manusia itu sendiri. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada peranan IPA dan teknologi dalam SDA. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan energi dunia. Namun, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, ada batu bara. Batu bara tergolong SDA yang tidak dapat diperbarui. Namun, bahan tersebut dapat didaur ulang. Yang ketiga, ada air. Merupakan SDA yang dapat diperbarui, tapi pembersihan itu tidak terlalu sempurna, sehingga air bersih semakin hari semakin menurun. Yang keempat, ada hutan dan hewan. Merupakan SDA yang dapat diperbarui, tetapi teknologi modern dapat mengakibatkan SDA tersebut tidak lagi dapat diperbarui. Dan terakhir, ada tanah. Merupakan SDA yang dapat diperbarui. Namun apabila pemakaiannya melampaui batas, maka tanah akan menjadi rusak, atau sebaliknya, jika didiamkan dalam keadaan kosong dan terkena erosi, maka kesuburannya akan hilang. Beralih ke slide berikutnya, ini ada hubungan langsung ilmu pengetahuan alam dan teknologi masa depan. Yang pertama, dengan perkembangannya pengetahuan mengenai inti atom yang dihasilkan sumber energi baru, yang kemudian penggunaannya sebagai sumber listrik yang dikenal sebagai pusat listrik tenaga nuklir. Yang kedua, ditemukannya sifat gelombang elektron, dan penemuan ini dikembangkan dalam pembuatan elektron mikroskop yang mempunyai daya 20.000 sampai 30.000 kali sehingga virus dapat terlihat jelas. Kemudian ada berkembangnya biologi dan ilmu kimia dapat memanfaatkan organisme dalam industri seperti industri yogurt, tempe, sumber energi dari limbah. Kemudian yang terakhir ada beberapa lukisan Picasso dan Rembrandt ternyata menggunakan ilmu ukur ruang tingkat yang tinggi sehingga dapat dinikmati para penggemar sebagai karya lukisan yang sangat menakjubkan. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini ada hubungan tidak langsung ilmu pengetahuan alam dan teknologi masa depan. Yang pertama ada teknologi arsitek piramid di Mesir, kemudian teknologi arsitektur Candi Borobudur di Indonesia, lalu teknologi tembok di Cina, dan yang terakhir Menara Pisa di Italia. Dampak positif dari IPA dan teknologi. Di sini tuh ada dibagi menjadi dua bidang transportasi dan bidang komunikasi. Di bidang transportasi, yaitu menciptakan salah satu kendaraan yang memiliki kemampuan mesin canggih. Contohnya sekarang ini yaitu LRT dan MRT. Yang kedua, di bidang komunikasi, yaitu satu benda bisa menghasilkan beberapa kegunaan, yaitu smartphone. Contoh lain atau dampak positif lain dari IPA dan teknologi yaitu perkembangan iptek dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi manusia, berperan baik tenaga maupun pikiran. Lalu selanjutnya ada perkembangan iptek dapat mendorong manusia untuk mendayagunakan sumber daya alam secara lebih efektif dan lebih efisien. Yang terakhir,
Perkembangan iptek dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena membuka kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah. Dampak negatif dari IPA dan teknologi di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu di bidang transportasi dan di bidang komunikasi. Di bidang transportasi, pencemaran udara dan perubahan alam. Di bidang komunikasi, yaitu pencemaran suara, perubahan nilai-nilai moral. Dampak negatif lain dari IPA dan teknologi yaitu semakin meningkatnya pengangguran karena pekerjaan yang semula dikerjakan manusia digantikan oleh mesin. Yang kedua, karena teknologi mengamankan hidup manusia. Tanpa disadari, lambat laun dapat mematikan imajinasi dan perasaan serta kejiwaan manusia. Berikut contoh dampak negatif yang dihasilkan dari IPA dan teknologi. Oi, duluan ya. Video selanjutnya yaitu ada video tentang perkembangan iptek yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan juga akan terjadi di masa depan. Ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katrol ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David B. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial. Keberhasilan manusia menaklukkan alam adalah bukti nyata bahwa mereka telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Manusia pada dasarnya selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan di sekelilingnya. Teknologi perkembangannya begitu cepat memiliki potensi yang dapat diinginkan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Namun juga memiliki potensi negatif bila tidak memiliki sikap yang bijak dalam pemanfaatannya. Yang terakhir ada kesimpulan, ada banyak manfaat pada perkembangan IPA dan teknologi pada kehidupan sehari-hari, di antaranya penggunaan energi dalam aktivitas sehari-hari. Akan tetapi banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan tersebut. Maka dari itu, seluruh masyarakat harus bijak agar dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.